warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anggraeni. Saya berkuliah di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dalam kesempatan mengambil jurusan Teknik Permesinan. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit ilmu saya mengenai sebuah sistem baja atau pembagian sebuah baja, juga sebuah sistem pemanas, di mana baja karbon ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian menurut jumlah presentasi komposisi kimia karbon itu sendiri, yaitu diantaranya yang pertama baja karbon rendah atau karbon steel, yang kedua itu baja karbon sedang yaitu medium karbon steel, yang ketiga itu baja karbon tinggi atau heating karbon steel, di mana baja karbon rendah ini memiliki kandungan unsur karbon dalam satu bajanya itu kurang dari 0,3%. Baja ini memiliki sifat yang keras, tahan terhadap aus. Baja ini biasanya digunakan untuk pembuatan bodi kendaraan, bahan baku bangunan, pipa saluran air, jembatan, dan masih banyak lainnya. Yang baja jenis ini harganya kebilang relatif murah dibanding dengan baja-baja yang lainnya. Baja ini struktur mikronya itu terdiri antara ferrit dan perlit. Yang kedua yaitu baja karbon sedang, di mana baja karbon sedang ini merupakan sebuah baja yang memiliki kandungan karbonnya itu 0,3 sampai 0,59%. Baja ini biasanya memiliki sifat mekanis yang lebih kuat dibanding dengan baja karbon rendah, di mana baja karbon ini biasanya sering digunakan untuk pembuatan poros, rongga gigi, baut, mur, dan masih banyak lainnya. Baja ini memiliki atau dapat dinaikkan sifat mekanisnya melalui sistem perlakuan panas, yaitu austenizing, quenching, dan tempering. Di mana yang ketiga yaitu baja karbon tinggi, di mana baja karbon tinggi ini memiliki kandungan karbon sebesar 0,6% sampai 1,4%. Baja ini dapat dinaikkan sifatnya melalui sistem pemanasan, yaitu tadi baja karbon sedang, quenching, austenizing, dan tempering. Baja ini dapat dipakai dalam kondisi hasil perlakuan tempering, sehingga struktur mikronya itu menghasilkan sifat martensit. Baja ini paling keras, paling kuat, tapi memiliki sifat paling getas dibanding dengan baja-baja lainnya, karena kekerasannya itu sangat tinggi dibanding baja-baja lainnya. Antara baja ini biasanya digunakan untuk pembuatan sebuah begas, pisau cukur, alat perkakas bangunan, yaitu seperti pemotong, kikir, palu, pisau, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem perlakuan panas, di mana perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat suatu struktur mikro sebuah logam melalui sistem pemanasan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu melalui sistem pemanasan thermalizing, 2 annealing, yang ketiga tempering, yang keempat quenching, di mana dari keempat itu memiliki fungsi atau sistem yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu normalizing, di mana suatu proses pemanasan sebuah logam melalui fasa austenit, yang sistem pendinginannya itu melalui sebuah
pendinginan udara atau sebuah suhu ruangan. Di mana jadi sistem pemanasannya itu sangat normal. Yang kedua yaitu annealing, di mana annealing yaitu suatu proses pemanasan melalui temperatur tertentu dan melalui sebuah udara dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Yang ketiga yaitu sistem tempering, di mana sistem tempering merupakan suatu proses pemanasan baja hingga mencapai temperatur di bawah temperatur sendiri dan penahannya pada sebuah temperatur tersebut untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian baja ini didinginkan dengan menggunakan media udara atau proses tempering ini tujuannya itu untuk memperoleh ketangguhan pada sifat baja itu sendiri. Yang keempat yaitu quenching. Quenching adalah suatu proses pemanasan atau pengerasan sebuah baja dengan baja itu dipanaskan pada batas austenit, lalu di bajanya itu diproses pendinginannya itu secara cepat melalui sebuah media air, oli, dan air garam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.